Ya, dimulai. Terima kasih Pak Muji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali bertemu kembali di channel ini, webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santoso Training and Consulting. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bowo Budiarso yang akan memandu webinar ini pada kesempatan siang hari ini. Materi yang akan dibahas adalah membahas surat pesanan di e-bookcasing. Bapak Ibu semuanya, berbicara soal e-bookcasing, yaitu tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Bagaimana caranya melaksanakan e-bookcasing? Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Vidi Januardani. Beliau adalah praktisi pengelola pengadaan barang dan jasa JF Ali Muda pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami sampaikan jika diskusi ini terbagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama, pemateri akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan sesi kedua, diskusi tanya jawab selama kurang lebih 45 menit. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Yudi Januardani untuk menyampaikan materinya selama 40 menit. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Bowo. Salam kenal. Mudah-mudahan kapan kita bisa berjumpa ya. Terima kasih yang Ya, terhormat Pak Muji Santosa selaku Direktur MSTC. Ada Pak Muklis, terus Bapak Ibu sekalian, atas waktunya kita bisa sharing session, berdiskusi terkait dengan hari ini saya diminta Pak Muji untuk menyampaikan terkait dengan surat pesanan. Jadi surat pesanan ini adalah sesuatu yang selama ini kita apa ya, kita masih ragu apakah surat pesanan itu merupakan kontrak. Nah, itu yang selalu menjadi benar nggak ini kan gitu. Nah, pada ya jelas ya kalau kita lihat di ketentuannya bahwa bentuk kontrak itu ada kwitansi, ada SPK, ada surat pesanan dan ada surat perjanjian. Jadi ini adalah jadi mau nggak mau sebenarnya LKBP sudah memfasilitasi Bapak Ibu sekalian terkait dengan template surat pesanan. Yang berikutnya mungkin kalau di katalog kita saat tahun ini apa beberapa tahun lah ini sudah baik-baik ya. Karena dulu surat pesanan itu cuma selembar Bapak Ibu sekalian. Satu selembar begitu aja surat pesanan. Itu yang dimaknai oleh teman-teman dulu sebagai bukti kayak kwitansi begitu. Nah, karena itu yang sekarang dikonsepkan di toko daring, sedangkan di katalog LKPP sudah fasilitasi dengan template surat pesanan. Baik, saya akan coba share screen. Baik, eh, kali ini mungkin tadi sudah diperkenalkan, mungkin sudah eh, agak familiar ya dengan saya. Saya Vidi Janwardani, saya sebagai pengelola PBJ Muda di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aktivitas saya memang ada di Biro Umum dan PBJ yang memang rutin ngurusin pengadaan, terutama saya di SPSI dan katalog. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing session saja, pengalaman terkait dengan bagaimana surat pesanan di dalam proses e-purchasing berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Mungkin tidak banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita detailkan surat pesanan ini akan berbeda lagi dengan surat perjanjian yang lebih detail lagi. Nah, tapi secara
umumnya itu sudah menggambarkan pokok-pokok yang menjadi hak dan tanggung jawab para pihak di dalam proses berkontraknya. Nah, kalau kita lihat di siklus pengadaan jelas ya bahwa proses pengadaan itu mulai dari perencanaan, persiapan, persiapan pemilihan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Nah, kita di sini adalah berbicara terkait dengan bagaimana pelaksanaan kontrak terhadap pembelanjaan melalui katalog dengan mekanisme e-purchasing. Sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kalau kita review dari proses sebelum muncul surat pesanan bahwa ada proses purchasingnya. Nah, proses purchasing itu ada tahapannya adalah satu adalah nyusun spesifikasi teknis dulu. Jadi sebelum Bapak Ibu beli, ya susun spek dulu. Saya butuh apa? Nah, ini yang sering terbalik adalah kita lihat dulu itu di katalog, baru kita membuat susun spesifikasi. Padahal harusnya kita susun spesifikasi dulu, baru nanti akan kita lihat apakah bisa dipenuhi dengan di dalam produk-produk yang dijual di dalam katalog. Berikutnya yang kedua adalah protes penggunaan produk dalam negeri atas kewajiban di atas 25%, yang mana harus didahulukan. Nah, ini yang sudah harus Bapak Ibu tentukan sebelum melakukan pembelanjaan. Yang ketiga, ketika belanjanya di bawah 15 miliar, Bapak Ibu diminta untuk memprioritaskan untuk usaha kecil, mikro, dan koperasinya. Yang keempat, sebelum melakukan purchase, Bapak Ibu diminta untuk menyusun referensi harganya. Jadi itulah yang harus Bapak Ibu siapkan, sehingga nanti Bapak Ibu sudah punya namanya dokumen persiapan purchasing-nya. Nah, ini yang nanti suatu saat kalau diperiksa atau diaudit, kita sudah punya dokumennya, dasar kita melakukan purchase-nya, segala macam itu. Baik. Setelah kita sudah menyiapkan itu, baru kita melakukan proses purchasing-nya. Di situ mulai dari negosiasi, ini kompetisi. Nah, ada tiga sebenarnya kalau di dalam KPK 122 sama kompetitif katalog. Nah, tempat saat ini yang sudah dijelaskan lebih detail adalah di negosiasi dan mini kompetisi. Di pelaksanaan ini adalah pilihan Bapak Ibu sekalian, bukan menjadi wah wajib nego, wajib mini tidak. Artinya adalah pilihan. Yang penting BPK atau pejabat pengadaan sudah punya dasar. Kenapa sudah punya justifikasi kenapa saya memilih menggunakan negosiasi, kenapa saya memilih mini kompetisi. Tapi untuk mendapatkan harga terbaik, Bapak Ibu adalah dapat memilih menggunakan mini kompetisi. Kenapa? Karena mini kompetisi itu ada persaingan, ada pertandingan antara para pelaku usaha yang terundang pada saat proses mini kompetisinya. Sedangkan negosiasi hanya dengan satu pihak yang memang sudah kita undang berdasarkan preferensi, berdasarkan referensi, berdasarkan penilaian kinerjanya, segala macam itu yang dianggap baik, baru kita undang. Jadi ini adalah dua metode yang Bapak Ibu bisa pilih, mau menggunakan nego, mau mini kompetisi adalah sebuah pilihan. Yang terakhir, setelah proses nego atau mini kompetisi selesai, baru nanti PPK harus membuat kontraknya dengan berupa adalah surat pesanan. Jadi ini adalah sekedar review proses purchasing-nya. Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita bicara purchasing-nya, sebenarnya eh, ada artinya apa? LKPP sudah fasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk template surat pesanan. Nah, di mana kapan adalah ketika para pihak sudah sepakat dengan harga yang disepakati, ketika prosesnya lewat pejabat pengadaan sudah disetujui oleh PPK-nya, atau ketika prosesnya melalui PPK-nya sudah sepakat antara harga yang disepakatinya. Nah, setelah sepakat di situ, baru nanti diminta adalah PPK, karena ini adalah kontrak adalah menjadi ranahnya adalah PPK, nah, maka di sini Bapak Ibu nanti di sistem ya sudah difasilitasi namanya kontrak, artinya tambah kontrak. Jadi tinggal Bapak Ibu klik ada di sini, begitu klik tambah kontrak, nanti akan muncul total kok harganya berapa, nilai kontraknya berapa. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa berubah ini nilai kontraknya.
dari total harganya misalnya nilai karena ada bisa tinggal disesuaikan nantinya. Yang berikutnya adalah nomor kontrak, artinya PPK sudah menyiapkan nomor 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 persuratan ya terkait nomor kontraknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tanggal kontraknya dan catatan-catatan. Ini adalah awal langkah Bapak Ibu menyusun untuk mendapatkan template surat pesanan. Nah, setelah itu baru akan muncul fitur surat pesanan. Nah, Bapak Ibu tinggal disuruh mengisi datanya, mulai dari satuan kerjanya, pejabat penandatangan kontrak atau pengasas tanda putri, nomor dan tanggal surat pesanan. Tinggal ngisi sesuai dengan tanggal atau waktu penomoran sesuai dengan kebijakan masing-masing KLPD-nya. Terus di sini juga yang bertanda tangan siapa berkontraknya, datanya. Nah, data ini nanti bisa dilengkapin pada saat di admin SPSC-nya. Jadi datanya biar lengkap, detail, nanti ada di admin SPSC-nya. Nah, setelah nanti mengisi data surat pesanan, baru Bapak Ibu nanti sebenarnya bisa download. Nah, yang sering terjadi, kita selama ini saya selalu nanya, apakah PPK sudah pernah membaca dari huruf awal sampai di huruf terakhir? Nah, ini yang perlu nanti saran adalah para PPK-nya adalah membaca dengan teliti terkait dengan surat pesanannya. Apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah ketentuan kontrak? Apakah sudah memenuhi dengan kebutuhan kita? Apakah sudah memenuhi dengan rencana yang akan kita lakukan? Nah, ini adalah artinya Bapak Ibu sekalian diminta untuk meneliti. Yang pertama adalah saya bicara terkait yang bertanda tangan. Nah, di sini kalau yang tanda tangan kontrak, di sini adalah pasti PPK-nya, selanjutnya adalah penyedianya. Nah, ini yang sering terjadi, ada dua Bapak Ibu sekalian. Di beberapa kasus ada yang di sistem itu adalah muncul adalah produsennya atau prinsipalnya atau distributornya. Nah, ini ada yang muncul seperti itu. Padahal ketika dia limpahkan ke distributornya, nah itu padahal nanti yang kontrak adalah distributor bukan prinsipalnya. Nah, ini tolong dicek kembali di fitur siapa yang harus bertanda tangan kontrak. Nah, ini juga harus dipastikan karena penandatangan kontrak itu jelas ya ketentuannya ya, ya direksinya atau direktornya atau surat kuasa yang memang dikuasakan. Nah, itu harus dipastikan Bapak Ibu sekalian. Karena karena memang sama-sama katalog ya kadang-kadang lupa ini ngecek kembali apa benar nggak sih sebenarnya yang tanda tangan kontrak ini siapa sebenarnya. Ini harus kita pastikan. Berikutnya adalah di sini adalah data yang kita klik tadi, yang kita pilih tadi akan muncul nama produknya, jumlahnya berapa, mata uangnya berapa, harga satuannya berapa, tanggal rencana pengirimannya tanggal berapa, total harganya berapa. Nah, ini yang perlu diperhatikan terkait dengan tanggal pengiriman produknya. Cek kembali karena ini kan muncul pada saat fitur negosiasi. Muncullah tanggal pengiriman rencana tanggal berapa. Kalau memang nanti berubah, tolong disesuaikan dengan perubahan yang disepakati tanggal pengiriman produknya ya. Berarti dari penyedia mau ngirim tanggal berapa ini rencananya kan gitu. Yang berikutnya adalah nilai, tolong dicek kembali. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, begitu surat pesanan ada para pihaknya, terus ada hak dan kewajibannya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tolong cek kembali di poin E. Kalau yang lainnya mungkin hampir nggak jauh beda, tolong di poin E. Mengganti barang setelah pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian melalui pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan dalam kurung PPHP melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa. Nah, kalau kita lihat di regulasi terbaru, sebenarnya kita tidak mengenal lagi namanya pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima hasil pekerjaan. Yang kita dapat adalah bahwa PPK itu ada menjadi tanggung jawab PPK, tapi PPK dapat dibantu oleh tim pendukung atau tim teknis atau tim administrasi yang ditunjuk oleh PPK-nya. Jadi nanti tolong disesuaikan Bapak Ibu sekalian.
Kalau memang yang nerimanya adalah langsung PPK-nya, ya sudah, dihapus itu. Berarti mengganti barang setelah pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian eh, eh, melalui misalnya misalnya menemukan bahwa semacam itu artinya nggak ada lagi pejabat pengadaan, nggak ada lagi BPHP-nya. Kalau memang itu yang akan menerimanya sendiri oleh PPK-nya. Tapi kalau PPK masih dibantu oleh tim, ya nanti timnya apa? Nanti disesuaikan. Apakah tim pendukung atau tim penerima karena ada di beberapa BLU masih menggunakan istilah panitia penerima hasil pekerjaan. Silakan saja. Nah, nanti tolong disesuaikan dengan. Nah, di sini kan ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian, melalui pejabat atau panitia. Nah, sekarang gini mau nanti lewat pejabat atau panitia atau lewat tim. Nah, ini tolong dipastikan kembali dengan apa yang sudah disusun oleh PPK-nya. Ya, ini tolong dicek kembali. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah terkait dengan waktu pengiriman barang. Nah, tolong dicek kembali. Nah, ini tolong diisi nanti. Waktu pengiriman barangnya, penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi SP ini selambat-lambatnya pada tanggal berapa diterima oleh saja SP ini diterima oleh penyedia. Artinya mulai kapan nih penyedia sudah mulai mengirim? Tolong dituangkan di sini. Alamatnya yang jelas dan tanggal barang diterima. Diterima pada tanggal berapa. Ini yang nanti perlu diisi datanya. Berikutnya di sini adalah tadi karena tadi masih bicara adalah PPHP. Nah, ini kalau yang tadi ada pejabat garis miring PPHP, di sini ada PPHP-nya. Nah, tolong nanti artinya hal-hal ini kecil memang kadang nggak sengaja. Nah, kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi atau memang hanya dilakukan sendiri oleh pejabat pengadilan, menerima barang dan melakukan pemeriksaan. Tapi kalau mau dibantu tim, berarti melalui tim yang dibentuk oleh PPK-nya menerima hasil artinya dapat disesuaikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing PPK-nya atau KPA-nya. Kan gitu. Terus di sini sekali lagi tolong nanti Bapak Ibu dicek kembali bacanya ada diteliti satu-satu sesuai dengan kalau memang enggak sesuai ya disesuaikan. Yang penting tidak melanggar kaidah-kaidah di dalam penyusunan kontraknya. Harga, nah ini juga di harga ini Bapak Ibu sekalian, harga yang sudah diklik itu adalah harga yang sudah memperhitungkan keuntungan, sudah memperhitungkan pajak, sudah menghitungkan overhead, udah termasuk biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan apabila ada dan biaya layanan purna jual. Jadi artinya tolong Bapak Ibu cek kembali harga barangnya. Apakah ini sudah termasuk biaya-biaya ini? Nah, jangan sampai nanti karena ada beberapa barang harusnya dia itu memang tidak kena pajak, kena nggak potong PPN sesuai dengan ketentuannya, misalnya begitu. Ternyata dia jualnya sudah termasuk PPN, berarti mau mau nggak mau harganya harus diturunkan, harus disesuaikan. Nah ini tolong dicek kembali Bapak Ibu sekalian pada saat melihat harganya. Harga ini apakah harga lokal, apakah nasional, ataukah harga kabupaten atau harga provinsi? Tolong cek kembali sehingga nanti eh, begitu kita sudah berkontra, sudah membuat pesanan, nanti wah ternyata salah ini. Karena ada beberapa kasus misalnya di Batam misalnya, di Batam itu kan tidak kena PPN. Padahal harga tayang barang itu sudah termasuk PPN. Nah, otomatis nanti harus disesuaikan tuh. Nah, ini tolong diingatkan kembali. Oh, berarti nggak PPN. Padahal di dalam harga katalog yang tayang itu adalah harga sudah termasuk PPN, keuntungan, pajak, overhead, dan masuk biaya-biaya yang lain yang sudah ditentukan di dalam dokumen penelaannya waktu itu. Ya, tolong diperhatikan. Termasuk perpajakan. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan, apakah sudah termasuk pajak apa enggak. Nah, ini tolong diperhatikan sekali lagi, dibaca kembali terkait dengan klausul-klausul di dalam surat pesanannya. Karena ini akan mengikat. Karena ini ada beberapa kasus sudah ada surat perjanjiannya, sudah ada ternyata ada permasalahan di kemudian hari gara-gara kita lupa memaknai apa membaca terkait dengan ketentuan di dalam kontrak ini. Termasuk di sini adalah pengalian atau subkontraknya. Nah, ini apakah boleh apa enggaknya nanti tolong dicek kembali. Ini yang harus diperhatikan Bapak sekalian. Yang berikutnya adalah perubahan surat pesanan.
Kalau Bapak Ibu pernah nggak membaca ini surat perubahannya? Perubahan surat pesanan, ya kalau kita membaca template-nya, perubahan surat pesanan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan pejabat penandatangan atau pengesat tanda bukti perjanjian atau permohonan penyedia yang disepakati oleh pejabat penandatangan atau pengesahan tanda bukti perjanjian. Satu di situ. Waktu. Ya. Tolong dicek kembali. Artinya apa? Kalau membaca ini, nah, kalau Bapak yang tetap Bapak Ibu sekalian tetapkan ini, maka yang bisa dirubah hanya waktu, Pak. Padahal Bapak ada rencana nambah, misalnya. Atau ada yang tadinya dibeli, ternyata nggak jadi dibeli. Nah, itu harus dilakukan. Padahal Bapak Ibu sudah berkontrak. Artinya di sini yang klausulnya ini adalah hanya perubahan jadwal, diperpanjang atau dipercepat. Ya, nah ini yang tolong nanti diperhatikan. Yang berikutnya adalah peristiwa kompensasi. Ya, peristiwa yang diberikan kepada penyedia dalam hal pejabat penandatangan atau surat pengesahan tanda bukti perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia. Nah, kalau ini enak nih Pak. Ketika penyedia, ketika PPK terlambat nih, nah ini harus nih, terlambat membayar prestasi kepada penyedia, Bapak Ibu diminta di dalam klausul ini adalah pejabat penandatangan kontrak akan dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar berapa. Nah, ini yang repot ini, Pak. Artinya apa? Ketika BPK terlambat membayar ke penyedianya, kita diminta memberikan ganti rugi. Nah, tolong dilihat pelajari di klausul ini. Karena ini klausul ini masih ada ini, Pak. Ya, nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan terkait dengan keterlambatan. Karena apa? Eh, Secara negara kita nggak bisa memberikan ganti rugi. Tapi secara ketentuan di dalam ketentuan kontrak itu bisa, Pak. Nah, ini harus dipelajari lagi. Yang poin haki atau jaminan bebas mungkin Bapak Ibu tinggal baca. Yang ketiga berikutnya adalah pembayaran. Nah, pembayaran ini tinggal disepakati Bapak Ibu sekalian. Pembayarannya bagaimana mekanismenya, tolong dituangkan kalau memang ada ketentuan di dalam ketentuan aturan keuangannya masing, tambahkan di sini. Harus ada ini, ada sini, ada disampaikan. Tambahkan di situnya. Nah, terus pembayarannya seperti apa? Nah, itu tuangkan semuanya setelah di dalam dokumen. Akhirnya boleh ditambahkan Bapak Ibu sekalian. Pembayarannya harus ketentuannya A, B, C, D kan begitu. Sanksi. Nah, penyedia ketika dikenakan sanksi adalah tidak menanggapi surat pesanan selambat-lambatnya berapa hari kerja. Nah, sudah dikasih pesan, ternyata dia tidak respon nih. Kita sudah kasih pesanan nih, sudah sepakat misalnya tidak pokoknya 3 hari atau 5 hari setelah ini kamu sudah ada respon baik, ternyata tidak ada misalnya. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-purchasing dan SPID tanpa disertai alasan yang dapat diterima. Nah, ini juga artinya harus diperhatikan. Karena ini sudah mulai banyak muncul, Pak. Bahkan ada beberapa kasus ini yang masih proses mini kompetisi aja sudah jadi pemenang tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Ini harus ya. Yang berikutnya yang agak susah adalah menjual barang melalui e-purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual melalui e-purchasing pada periode penjualan jumlah. Nah, ini harus dicek kembali. Nah, ini adalah sanksi. Ketika ada temuan-temuan, karena saat ini banyak sekali menganggap bahwa katalog itu lebih mahal daripada ketika kita belanja di luar. Nah, ketika kita mendapatkan data ini bahwa ternyata dia juga di luar ternyata harganya cuma 10.000, dijual di katalog 15.000. Ketika ada data itu nanti bisa dikenakan sanksinya. Sanksinya bisa berupa sanksi administratif. Sanksinya administratif adalah satu peringatan tertulis, denda, dan pelaporan kepada LKPP untuk menghentikan sementara dalam sistem transaksi purchasing atau penurunan pencantuman dari katalog elektronik. Jadi sanksinya saat ini adalah peringatan tertulis, denda, dan pelaporan kepada LKPP untuk diturunkan. Nah,
Tata cara pengenaan sanksinya, pencabutan kontrak, mengenakan sanksi sebagaimana huruf A dan B berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagai diatur dalam peraturan LKPP terkait dengan e-purchasing. Jadi ada peringatan tertulis, denda, dan pelaporan ke LKPP untuk disuspend atau di freeze bahasanya untuk sementara atau diturunkan produknya di dalam katalognya. Berikutnya adalah klausul terkait dengan penghentian dan pemutusan kontrak. Tolong dicek kembali eh, terkait dengan klausul-klausul ini. Kapan eh, paket pekerjaan diselesai? Kapan ada pemutusan kontrak? Nah ini karena mohon maaf ini saat ini udah banyak ini kasus-kasus penghentian atau pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK ke teman-teman pelaku usaha. Berikutnya adalah denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan ini juga tolong diperhatikan karena masih ya teman-teman ini masih copy paste. Jadi masih dikenakan di situ. Dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari total harga atau dari sebagian total harga. Nah, ini masih ada dua bahasa yang nanti diartikan dari total atau dari sebagian. Nah, ini tolong nanti dilakukan pengecekan kembali, diteliti lagi, termasuk di poin 17 terkait dengan kahar, termasuk di penyelesaian sengketanya. Sepakati nanti sengketanya. Mau menggunakan arbitrasi, menggunakan pengadilan, atau mau menggunakan mekanisme LSP, LKPP, semacam itu. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dicek kembali. Karena sekali lagi banyak sekali teman-teman hanya copy paste, begitu setelah berkontrak baru bingung. Oh ternyata salah kontrak kita. Yang berikutnya tetap dimasukkan adalah larangan pemberian komisi, bahwa di situ adalah apa ya, mengingatkan para pihak untuk tidak memberikan komisi terkait dengan perjanjian atau surat pesanan tersebut. Nah, masa berlaku SP-nya, nah ini tadi tolong dicek kembali siapa sebenarnya yang berhak untuk bertanda tangan kontrak ini untuk memastikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian itu adalah klausul surat pesanan. Artinya apa? Ini sudah artinya LKBP sudah membantu Bapak Ibu sekalian membuatkan surat pesanan yang tujuannya adalah apa? Memudahkan. Tapi surat pesanan ini pun sudah me, sudah menyangkut hal-hal yang memang menjadi klausul-klausul terkait dengan kaidah-kaidah kontraknya. Maka sebenarnya sudah cukup sebenarnya, tinggal disesuaikan aja hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Apakah masih perlu tambahan klausul? Ya kalau memang teman-teman mau membuat klausul sendiri atau menambahkan sendiri silakan saja. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi atau dengan kaidah-kaidah kontraknya. Contoh, boleh nggak di dalam klausul kontrak saya minta menambahkan jaminan pelaksanaan? Boleh Kak menambahkan klausul terkait dengan uang muka? Artinya silakan saja kalau memang itu menjadi kebutuhan oleh PPK dengan melihat berbagai macam risiko, mitigasi risikonya, kemampuan penyedianya, segala silakan saja. Jadi itu adalah hak yang memang yang nanti Bapak Ibu bisa tuangkan. Kira-kira karena ini udah akhir tahun ya, boleh nggak ya saya tambahkan uang muka? Artinya Bapak Ibu sudah sampaikan. Bahkan pada saat saat pemberian penjelasan itu pada PPK atau pejabat pengadaan disampaikan bahwa kontrak ini nanti surat pesanan Bapak Ibu boleh mengajukan uang muka loh, misalnya disampaikan dikasih uang berapa berapa, tapi dengan syarat, ya ada syaratnya uang muka segala macam itu. Nah, ini yang tadi. Artinya jaminan boleh nggak? Kalau kita lihat di dalam Perpres 16 tahun 2018 pasal 33 ayat 2, boleh nggak purchasing itu disyaratkan jaminan pelaksanaan? Nah, kalau lihat di dalam ketentuannya di ayat angkat 2 tadi adalah jaminan pelaksanaan sebagian masuk pada ayat 1 tidak diperlukan dalam hal pengadaan barang atau jasa melalui e-purchasing. Bahasa di sini adalah tidak diperlukan, bukan larangan ya. Artinya apa? Ketika PPK menganggap bahwa pekerjaan itu punya risiko, risikonya yang akan nanti risikonya tinggi atau menurut teman-teman PPK baca, wah ini sangat risiko ini. Kalau nanti ada wan prestasi, siapa yang bertanggung jawab? Nah, artinya boleh saja
PPK di situ adalah mensyaratkan bahwa nanti begitu di surat pesanan ditandatanganin, maka nanti penyedianya diminta untuk membuat jaminan pelaksanaannya. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, karena apa? Pada saat teman-teman penyedia atau pelaku usaha memasukkan produknya, nilai atau angka terkait dengan jaminan pelaksanaan ini tidak masuk di dalam struktur harganya. Karena struktur harganya biasanya cenderung ke adalah harga barangnya, perpajakannya, overhead, dan pengiriman misalnya semacam itu. Tergantung struktur harga pada saat pengelola katalognya. Ketika kita meminta jaminan pelaksanaannya, berarti kan penyedia ini harus mengeluarkan kos kembali. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Berarti dia harus mengeluarkan kos, Bapak Ibu sekalian. Artinya, orang mau beli, dia harus mengeluarkan kos untuk membuat jaminan pelaksanaannya. Kalau jaminan pelaksanaan berarti kurang lebih 5% dari nilai kontraknya. Berarti dia harus mengalokasikan 5%, mengajukan ke bank atau ke asuransi atau pemberi jaminan terkait dengan pemberian jaminan pelaksanaan ini, maka nah ini harus kita pikirkan. Apakah 5% ini sudah term include-nya? Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan uang kembali Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan itu nggak masuk pada saat dia menghitung overhead dulu. Kenapa? Karena di bisnisnya adalah katalog, bukan tender. Kalau tender pasti mereka sudah menentukan ini ada jaminan pelaksanaan, ada jaminan pemeliharaan dan segala macam. Nah ini adalah, tapi secara ketentuan di situ tidak kata larangan, tapi tidak diperlukan. Ya, kalau memang PPK mensyaratkan silakan, tapi tolong dari awal pada saat negosiasi disampaikan bahwa kami akan akan meminta Bapak Ibu pelaksananya nanti adalah membuat jaminan pelaksanaan. Nah, itu nanti tolong disampaikan pada saat negosiasi. Ya, terus termasuk tadi uang muka. Boleh nggak? Boleh. Artinya disampaikan bahwa ini akan diberikan uang muka. Tapi tetap ketika uang muka harus mengikuti regulasi pemberian uang muka. Pasti harus diganti dengan jaminan uang muka. Nah, ini artinya harus disampaikan pada saat proses negosiasi dan negosiasi dengan penyedianya. Nah, setelah semua selesai tadi Bapak Ibu sekalian ya, artinya sudah ditandatanganin para pihak, baik oleh PPK-nya maupun oleh penyedianya, baru nanti diupload dokumennya di dalam fitur unggah filenya, di fitur kontraknya, tinggal klik kirim kontraknya. Nah, nanti tinggal dikirim, yakin, ya sudah. Artinya di sini adalah sudah ada kesepakatan para pihak eh, apa para pihak terkait dengan kontrak surat pesanannya, termasuk tadi jaminan pelaksanaan, uang muka segala macam itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Artinya prosesnya sesuai. Nah, terus bagaimana kalau nanti di tengah jalan ada perubahannya? Nah, tiba-tiba ada perubahan nih. Tadi bisa berkurang, bisa nambah. Kenapa? Saya pernah dampingin teman-teman kami pada saat purchase itu beli 15, Pak. Ada di 15 lokasi. Begitu dari 15 lokasi, tanah yang siap itu cuma 14. Ada satu lokasi yang tidak siap untuk diberi barangnya atau dipasang barangnya. Padahal kalau kita lihat di dalam ketentuan kontrak tadi, apa? Yang bisa dirubah hanya adalah waktu. Nah, iya, kalau kita bicara di template-nya tadi, yang bisa dirubah itu hanya waktu. Loh, terus gimana dari 15 jadi 14? Padahal mau saya bayar 14 pasti nggak boleh. Saya bayar 14 nggak jelas nih. Eh, nggak ada adendumnya segala macam. Nah, artinya apa? Di sini di dalam makanya template yang tadi Bapak Ibu terkait dengan surat pesanannya tolong nanti disesuaikan. Jangan-jangan sampai nanti ternyata masih adalah hanya waktu. Padahal di situ Bapak Ibu bisa nambah, bisa mengurangi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membaca sebenarnya di guideline purchasing itu ketika proses purchasingnya surat pesanannya atau kontraknya itu bisa dilakukan addendum adalah proses melakukan persetujuan perubahan kontrak. Addendum kontrak itu dapat diajukan oleh penyedia
dan dapat dijatuhkan oleh PPK-nya. Jika penyedia yang mengajukan, maka PPK melakukan persetujuan, dan sebaliknya ketika PPK yang mengajukan, penyedianya adalah melakukan persetujuan. Artinya ada kesepakatan para pihak tadi. Nah, di dalam guideline-nya tadi, hal apa yang dapat dirubah adalah satu, kuantitas produk. Kuantitas, berarti jumlahnya. Jadi yang tadinya beli 10 bisa jadi 9, atau jadi beli 10 bisa jadi 11. Kan gitu ya. Berarti kuantitasnya. Yang kedua, tanggal pengiriman produk. Kenapa? Yang muncul tadi tanggal pengiriman produk ada tanggal 11, ternyata penyedianya ngirim tanggal 15. Waktunya berubah. Terus berikutnya harga ongkir produk. Nah, harga ongkir produk ini sifatnya adalah at cost Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dia ngirim, terus ada muncul bukti ongkos kirimnya, maka itu nanti akan harus dirubah, harus diladendum. Karena apa? Tadinya kontraknya ongkos kirimnya 10.000, ternyata bukti ongkos kirimnya cuma 5.000, maka yang 5.000 yang hanya bisa dibayar. Yang berikutnya adalah yang bisa dirubah adalah harga satuannya. Jadi ada 4 klausul yang bisa dirubah. Nah, artinya apa? Bapak Ibu bisa merubah tadi. Selain waktu, kuantitas produknya, bisa perubahan harga ongkos kirim maupun perubahan harga pada harga satuannya. Nah, jika disepakati, maka dibuatlah adendum atau perubahan kontrak yang nanti apa dilakukan penginputan sebelum tahap penerimaan eh, paketnya, penerimaan barangnya. Jadi ini yang nanti artinya fitur tambah adendum itu nanti munculnya di situ. Jadi dimungkinkan Bapak Ibu. Makanya tolong cek kembali terkait dengan adendum kontrak harga pesanan ini. Terutama ini adalah di pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Ini banyak sekali perubahan yang tadinya ngomongnya 50 meter jadi hanya terpasang 40 meter. Yang 10 meternya gimana? Nah, ini yang perlu nanti artinya klausul ini harus Bapak Ibu sesuaikan di dalam surat pesanannya. Nah, ini tadi begitu Bapak Ibu sudah melakukan proses adendumnya, Bapak Ibu tinggal pada tahap pengiriman ya, sebelum penerimaan, itu akan muncul fitur butuh adendum kontraknya. Nah, di sini butuh adendum kontraknya apa saja yang di adendumnya? Nah, apanya? Nah, nomor adendumnya berapa, tanggal adendumnya, kontrak catatannya apa? Nah, tambah produknya, apa yang ditambahkan? Nah, produknya apa? Misalnya tadi ada 10 jadi 9 tinggal ditambahkan. Nah, ini adalah proses di dalam sistem artinya sistem sudah fasilitasi juga untuk penginputan adendum kontraknya sehingga nanti apa yang dibeli sama apa yang nanti pada saat serah terima itu sama. Karena selama ini ada begitu adendum ternyata dulu belinya 10 padahal kontraknya di 9 tapi karena tidak dilakukan updating di sistemnya jadi masih tulisannya 10 padahal hanya 9. Padahal nah sekarang auditor-auditor juga diberikan akses untuk melakukan pengecekan dari pesanan sampai ke apa serah terimanya. Nah, ini nanti kalau kok beda pesannya 10 kok jadi 9. Nah, ini harus artinya ada adendum yang memang disepakati di dalam surat pesanan tadi. Nah, tinggal kalau sudah selesai, tinggal dikirim adendumnya. Nanti kalau adendumnya dari PPK, maka penyedia akan memberikan persetujuan. Kalau adendumnya dari penyedia, nanti penyedianya yang PPK-nya akan memberikan persetujuan. Ya, kalau sudah selesai disepakati, artinya sistem sudah mengakomodir perubahan-perubahan di dalam proses berkontrak terkait dengan pembelian melalui purchasing-nya. Sudah, silakan. Habis setelah selesai, baru nanti dinilai kinerjanya penyedianya. Nah, tadi mengingatkan kembali, saat ini sanksi-sanksi ya. Sanksi ini yang sesuai dengan KPK 122 tahun 2022, apabila penyedia katalog melanggar kewajiban atas syarat dan ketentuan katalog, maka dikenakan surat peringatan pertama. Ini ada surat peringatan nih. Karena kemarin ada teman saya, pejabat pengadaan sama PPK-nya kesel sama penyedianya. Apa yang harus saya lakukan? Satu, berikan surat peringatan. Ya, bahwa Anda nggak boleh sembarangan menawar. Sudah ada menawar, ternyata dia mundur, katanya nggak dapat barangnya. Ini yang ini. Yang kedua adalah
Jika melakukan yang sama, nanti bersurat ke LKPP. Nanti LKPP akan menghentikan sementara dalam sistem transaksi purchasing-nya. Jadi Bapak Ibu lapor ke LKPP, nanti LKPP akan melakukan validasi, melakukan klarifikasi terkait dengan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh penyedia. Nah, ternyata dia berikutnya masih ada pelanggaran yang sama, maka nanti diturunkan penayangan produknya dalam kurang lebih selama 1 tahun. Jadi ini adalah apa namanya sanksi yang nanti diberikan oleh penyedia. Karena ini banyak juga tadi itu penyedia-penyedia ini memberikan nih saya sanggup 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 begitu sudah kontrak ternyata barangnya nggak ada, nggak dapat dukungan dari distributornya. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Tolong sekali lagi buatkan di dalam klausul kontrak kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian mulai surat pesanan, adendum, nanti kan ada serah terima, berita acara pembayaran, kwitansi, semuanya pembayaran, kumpulkan menjadi sebuah dokumen. Jadi di purchasing pun ada dokumen persiapan pengadaannya, dokumen perencanaannya, ada persiapan pengadaannya, persiapan pemilihannya di purchasingnya. Tolong nanti kumpulkan semua. Jadi kita punya bukti suatu saat kalau memang diperlukan. Jadi kita selain adalah administrasi, yang kedua adalah nanti untuk pencatatan aset kalau memang itu nanti menjadi aset yang diperlukan. Ya, jadi dokumen-dokumen tadi dikumpulkan sehingga nanti di aset-aset kita sudah bisa mendeliver mulai dari perencanaan sampai ke serah terima termasuk pembayarannya. Ini nanti Bapak Ibu bisa scan, nanti bisa lihat. Oh, artinya apa? Purchasing pun sudah ada proses dari perencanaan seperti apa, rencananya apa, persiapannya seperti apa, pemilihannya seperti apa, kontraknya seperti apa, sampai nanti menjadi catatan di dalam pencatatan asetnya kalau memang itu menjadi aset. Kalau memang harus habis pakai, akan nanti pencatatan di habis pakainya. Kurang lebih itu yang mungkin bisa saya sampaikan di sesi siang ini. Memang tidak terlalu banyak karena beda dengan surat perjanjian yang begitu tebal. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, surat template, surat pesanan itu adalah template. Bapak Ibu silakan dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, tapi tidak melanggar norma-norma kontrak yang sudah ditentukan oleh LKPP sebagaimana ketentuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Terima kasih Pak Widi dan Yardani. Tepat sekali waktunya Pak yang telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu peserta klik tombol resen ketika diberi kesempatan bertanya, bukan identitasnya, terus silakan mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Kita mulai. Saya persilakan peserta untuk bertanya. Kayaknya Sepertinya belum ini ada nggak sih pasang Pak Pak, ya. Pak Bowo ini. Ya, Ini ya, ada pertanyaan dari Pak Muji di kolom chat. ya, Nah, mungkin saya bacakan dulu Pak ya. Di ya, jam 14.15 tadi. ya. Saat bertransaksi, di mana PPK bisa memastikan siapa yang tanda tangan kontrak dari pihak penyedia atau produsen atau prinsipal atau distributor. Ya. Ya, Silakan Pak. sebenarnya pada saat teman-teman purchasing itu sebenarnya ada namanya verifikasi data sikap. Ya, artinya verifikasi data sikap itu untuk memastikan sebenarnya terkait dengan izin usaha, terkait dengan akte, sebenarnya ada di situ, termasuk KBLI-nya dan segala macam. Itu sebenarnya ada, cuma memang datanya tidak lengkap ya. Nah, artinya apa? Kita harus memastikan dulu begitu sudah ada kesepakatan, itu kan nanti kita udah ada komunikasi itu, Pak. Boleh dong eh, data yang menjadi data terkait dengan para pihak berkontrak ini untuk diinput. Siapa sebenarnya yang harus tanda tangan di situ? Kan pasti ada, Pak. Ini siapa yang harus tanda tangan? Apakah direkturnya?
atau surat yang dikuasakan. Nah, kalau dikuasakan ada nggak surat kuasanya? Untuk memastikan jangan sampai nanti setelah berkontrak ternyata begitu ada masalah ternyata memang dia bukan. Ya, kadang-kadang mungkin bahasa kalau zaman dulu tender itu ada yang pinjem ya. Nah, jangan-jangan ada kasus semacam itu. Mudah-mudahan sih nggak ada di dalam proses di katalog ini akan jadi lebih sederhana. Tapi untuk memastikan saja kan gitu bahwa PPK yakin atas siapa yang akan bertanda kontrak kan gitu. Itu aja sih, Pak. Walaupun memang agak apa ya, agak bias ya, tapi mau nggak mau kita lakukan. Ya, kalau kita belanja online itu kan kita nggak tahu. Yang penting adalah udah dibayar, barang diterima selesai sebenarnya. Ya, yang dikhawatirkan adalah ketika ada masalah aja, loh, ternyata yang dulu dia nggak punya barangnya kok gitu. Atau memang bukan dia dia yang apa, yang istilahnya yang dikuasakan gitu. Itu aja sih, Pak. Ya, Makasih Pak Widi. Mungkin secara global biasanya penyedia ini merasa produk yang dia sampaikan sudah include di dalam paket kontraknya gitu Pak ya mungkin ya. Jadi dia uh, menganggap bahwa produk yang dia sampaikan otomatis sudah berkontrak secara elektronik gitu Pak. Maksudnya gitu kali ya. Oke, ini sepertinya ada Pak Mulyadi nih yang present. Saya persilakan Pak Mulyadi untuk mengajukan pertanyaan. Ya, ya Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. ya Pak, Silakan Pak. silakan. Eh, yang pertama, ini kebetulan kami mau pengadaan secara e-processing, Pak. Ya, Kebetulan di kampus kami mendapatkan dana pengadaannya 4 miliar, Pak. Yang pertama, kebetulan di pagunya nama paketnya gelondongan masih pengadaan mobiler, Pak. ya, Ternyata setelah dilakukan verifikasi, dilakukan pendataan kembali, ada peralatan dan mesin. ya, Yang pertama, dia apakah bisa digabung, Pak, mobiler dengan peralatan mesin dalam pemilihan di e-katalog? Yang kedua, terkait tadi ada biaya pengiriman, Pak. Setelah PPK menyusun spesifikasi review ketersediaan barangnya, data-datanya, Pak, apakah menyusun spesifikasi perhitungannya itu dimasukkan dari ongkos kirimnya, Pak? Ongkos kirim, kata Bapak tadi, nanti dibayarkan pas barangnya sampai di lapangan. Eh, Cara menegosiasinya nanti, Pak, eh, bagaimana tuh, Pak? Karena rekanan pun eh ownernya yang dari pihak yang kita klik minta barangnya ongkos kirimnya juga harus dipertimbangkan karena mengingat akhir tahun dan jarak tempuh yang dari pabrikasi, Pak. Mohon arahannya, Pak, langkah-langkahnya saya mau prosesnya katalog nih, Pak. Terima kasih, Pak Fili. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Widi. Oke, baik Pak Mul. Yang pasti pertama, anggaran 4 miliar adalah mebeler. Nah, di Iya, situ Pak. setelah dilakukan identifikasi, itu ternyata ada belanja juga mesin dan peralatan, ya. Peralatan dan mesin ya. Artinya ini harus Iya, Pak. sebenarnya pada saat melakukan pemaketan, ini harusnya terpisah, Pak. Jadi ada mebelnya sendiri, Oh, ada peralatan dan mesin sendiri. Jadi nanti secara pemaketan RUP-nya jadi dua, Pak. Kan gitu nih. Jadi ada mebler oh, sendiri, iya, Pak. ada mesinnya sendiri. Idealnya begitu, Pak.
Jadi di RUP-nya jadi 2, Pak. Oh, Nah, RP2. ya, ya. Kenapa? Biar biar nanti jelas pemakaiannya. Nah, selama ini ada beberapa teman yang ketika dia metodenya purchasing itu gelondongan, Pak. Pokoknya 4 Iya, miliar itu adalah mebeler. Kan gitu dah. Nah, iya nanti Pak. eh, apa? PPK-nya karena satu kode akun RUP itu bisa dipakai untuk berapa Semua. kali purchasing, jadi Oh, nanti akhirnya bikin sendiri tuh. Jadi 1,4 miliar nanti belanja mebler sendiri, klik, ya kan gitu dah. Terus nanti iya, belanja mesin klik sendiri. Nah, itu iya. sebenarnya bisa saja, secara prinsip bisa saja secara sistem difasilitasi. Tapi akan lebih baik sebenarnya adalah pemaketannya sesuai dengan Namun di kontrak kualifikasi. gimana Pak? Apa? Ya Pak Mul? Di di kontrak nanti gimana Pak? Nah, ini satu penyedia apa dua berbeda Di penyedia Pak kontrak antara nanti mebler Pak sama. Kenapa? dua Ya Pak. penyedia Pak, karena nggak mobiler khusus, Iya, karena iya, KB artinya ini. iya, iya makanya kan tetap Pak, makanya kan eh, idealnya nanti Bapak itu buat walaupun satu anggaran ya Pak, walaupun satu anggaran, tapi nanti Ya, RUP-nya jadi 2 Pak, satu RUP untuk misalnya 2 miliar untuk mebeler, ya. 2 miliar untuk peralatan atau pengolah data semacam itu bisa, atau tadi tetap Bapak menggunakan cuma satu kode RUP-nya, nanti Bapak belanja sendiri, mebeler, 2 miliar. Terus Oh, nanti masih kan masih ada 2 miliar lagi, beli lagi peralatan, itu juga betul. bisa. Artinya nanti Oh, pasti ada lebih dari satu kontrak. Satu kontrak dengan penyedia mebeler, satu lagi adalah dengan yang peralatan mesin tadi, Pak, kan gitu. Gitu, Pak. oh, nanti proses pencairannya nggak berpengaruh Pak. Nggak berpengaruh, Pak. Karena Oh, apa? Kan sumber anggarannya sama, Pak. Kode anggarannya sama. sama, Sama, sama hanya Pak. beda pemakaian saja. Namun hmm, Jadi gini, nanti pas nginput di saktinya Pak berpengaruh, enggak, Pak. karena Kan nomor tinggal rekening. nambah, Pak. Oh enggak. Kan nambah. Misalnya gini, kita kan punya pagu anggaran 4 miliar, Pak. Mm-mm. Terus masuk nih surat pesanan 1, 2 miliar. Berarti ngambil di Betul. akun itu. Masuk Ya. lagi di akun apa dengan kode misalnya 2 miliar lagi masuk di akun itu kan bisa, Pak. Oh, baik Pak. Ya. Nanti kami coba. Kan kalau Terkait, pemakaian kan hanya RUP-nya, Pak, rencana pengadaannya saja, Pak, disesuaikan dengan iya, kualifikasinya. Kan nggak cocok kan, Pak. tukang tukang tempat tidur, terus jualan laptop kan nggak mungkin, Pak. Nah, itu kalau Bapak jadikan satu itu kan nanti muncullah Iya, perusahaan betul gaduh Pak. itu apa ada aja palu gada itu. Makanya kalau pemakaian RUP-nya bisa Pak jadi 3 jadi 4, tapi sumber anggarannya tetap 1,4 miliar tadi. Nah, kontraknya nanti bisa ada yang Betul. pakai surat Ya. perjanjian, ada sebagai surat pesanan, ada kwitansi yang nagihnya langsung ke akun itu, Pak. Itu bisa. Jadi nanti di saktinya Oh, itu kan ada satu satu akun, ada beberapa kwitansi penagihan, ada surat pesanan, ada surat perjanjian, ada kan begitu, Pak. oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terkait baik. ini tadi, Pak, Yang biaya pengiriman. pengiriman. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat persiapan pemilihan atau persiapan purchasing, Bapak Ibu kan suruh mencari referensi. Referensi itu adalah selain referensi harga barangnya, yang kedua adalah referensi ongkos kirim. Artinya kita sudah punya list nih beberapa referensi ongkos kirim, ekspedisi. Ya, Ya, toh? ya, ya, ya. Begitu kita negosiasi dengan penyedia saat purchase, dia Ya, kan nawar nih. Nih ongkos kirimnya dari Jakarta ke Aceh misalnya 10 ya, juta. ya. Kan gitu toh? Nah, Betul, Pak. kita kan punya daftar referensi tadi. Loh, padahal Hmm. dari Aceh ke Jakarta itu cuma 5 juta. Saya nego lah 5 juta. Kan Hmm. begitu nih. Nggak Oke. sepakat. Tetap maunya 10 juta, silakan. Tapi nanti disampaikan bahwa ongkos kirim adalah sifatnya at cost. Oh, Ya, kontrak kita tetap 10 juta plus harga barangnya. Nanti pada saat dia penagihan, dia harus bisa nunjukin ongkos kirimnya berapa. Misalnya dia harus nunjukin struknya, karena itu harus dibayar terpisah.
dengan harga barangnya gitu. Makanya ongkos kirim itu sifatnya at cost, Pak. Oh, Makanya baik Pak. begitu Terima kasih Pak. begitu mau dibayar, ternyata ongkos Hmm. kirimnya cuma 5 juta, maka yang biaya boleh dibayar adalah 5 juta gitu. Oh, Nah, ini yang sudah beberapa kasus muncul ya di temuan-temuan adalah terkait dengan ongkos kirim. Barangnya clear itu Pak, ongkos harganya sesuai, volumenya sesuai, speknya sesuai. Yang dipermasalahkan adalah sekarang auditor adalah ongkos kirimnya. ongkos kirim. Karena apa? Sifat ongkos kirim adalah at cost. Ongkos. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Ya, makasih Pak Mulyadi. Kiranya Ya cukup Pak, sama-sama jelas Pak. apa Izin yang Pak. sudah ya disampaikan Pak Budi. Silakan yang mau bertanya dengan raise hand Oh, atau kalau menuliskan di kolom chat. Nah, ini ada lagi Pak Budi yang di kolom chat dari Pak Nyoman Astawa Ya, di 1447. ya. Saya bacakan Pak. Izin Pak bertanya Pak Budi terkait pengadaan makanan dan minuman untuk rapat, apakah bisa SP, mungkin maksudnya surat pesanannya dibuat untuk 1 tahun? Kalau boleh, bagaimana tata cara pembayaran? Terima kasih. Baik. Baik Pak Gimana Pak Nyoman. Budi? Baik. Terima kasih Pak Bo. Baik Pak Nyoman. Secara prinsip bisa Pak. Kan gini, tiap tahun kita rapat ya. Kita sudah bisa memprediksi, memperkirakan volumenya. Rapat dalam 1 tahun butuhnya kurang lebih misalnya 10.000 peserta. Ya. Artinya dari awal Pak Nyoman kliknya ada 10.000 nih. Saya butuh 10.000. Begitu sudah sepakat, buatlah surat pesanan. Nah, termasuk terkait dengan pembayarannya. Pembayarannya disepakati para pihak. Bisa gini, pembayarannya bisa bulanan, bisa mingguan, bisa per pesanan. Itu tinggal kesepakatan. Misalnya gini, kita kontrak Januari ya, Januari untuk setahun. Nah, dengan menu A, B, C, D-nya sudah ada. Oke, nanti besok ada rapat nih. Nah, kan kita info kan besok rapat tolong dikirim untuk 100 box. Kan begitu ya, dikirim. Nah, penyedia ini bisa langsung mengajukan pembayaran, Pak, klaim. Begitu dikirim barangnya langsung minta tagihan, keluarlah kwitansinya. Nah, ini kwitansi tagihannya, selesai. Atau kita sepakat saja ya, nanti bayarannya per bulan, per akhir bulan atau per awal bulan. Nanti berapa kali pertemuan, nanti disertakan pengirimannya segala macam, baru nanti tagihannya berapa per bulan bisa. Atau mau dibayar setahun, pas nanti bulan Desember, boleh juga kalau penyedianya mau, Pak. Cuma babak belur itu Pak, ngasih makan setahun baru bayar akhir tahun. Nah kan gitu. Tapi secara prinsip tergantung terminnya. Makanya termin pembayaran kita sesuaikan tadi. Dan tulis bahwa pembayarannya adalah berdasarkan pesanan. Oke. Pembayarannya dibayar tiap 1 bulan, tiap bulan tanggal 25. Nah, silakan disepakati di situ. Dibayar 3 bulanan boleh, tinggal kesepakatan. Dibayar harian pun boleh, silakan saja. Yang penting Pak Nyoman nanti tolong di dalam klausul surat pesanannya didetailkan dan disepakati dengan penyedianya. Nah, tapi paling ideal sih Pak kalau makan minum Pak ya begitu pesan dibayar Pak. Kasihan usaha kecil mikro kita nunggu setahun babak belur nanti kan gitu. Ya, Ya, oke. saya rasa cukup jelas Pak Widi. Ya, begitu Pak Nyoman untuk jawaban dari pertanyaan Bapak. Nah, ini selanjutnya ada lagi Pak Widi di Ya, kolom chat juga Bu Ira ya. Ini saya bacakan aja. Bagaimana jika ada pengadaan genset sekaligus rumah genset dan instalasinya? Bagaimana jika untuk surat pesanannya? Apakah bisa dipisah atau bagaimana? Ini sepertinya mirip pertanyaan dari Pak Mulyadi tadi. ya. Oke, gimana Pak Budi? Baik, Bu Ira. Jadi harus kita lihat dulu nih. Genset dengan rumah genset dan instalasinya itu satu penyedia nggak?
Kalau memang satu penyedia, maka jadikan satu surat pesanan. Nah, biar nanti nggak banyak surat pesanan, Bu. Bu. Ya, genset surat pesanan sendiri, terus nanti rumah genset pesanan sendiri. Jadi kan satu saja surat pesanan, nanti diklosolnya di situ bahwa kontrak ini adalah ruang lingkupnya adalah pengadaan genset dan instalasinya dan rumah genset kan gitu. Mendingan jadikan satu saja. Yang kedua, kalau kita ada 3 surat pesanan, itu nanti kita kebanyakan ribet itu dengan bagian keuangan. Surat pesanan lagi, padahal ini sama penyedianya, kecuali beda penyedia ya. Nah, idealnya dijadikan satu. Bahkan nih Bu, kami punya pengalaman nih, kami ada namanya rumah garam. Rumah garam itu di dalamnya ya kayak gedung gitu, rumah garam di dalamnya ada mesin. Nah, genset satu set gitu ya. Nah, udah kita jadikan satu Bu. Biar nanti lebih jelas nih ruang lingkupnya, termasuk hak dan tanggung jawabnya dan syarat-syaratnya itu bisa dipenuhi semua di situ. Cukup jadikan satu, Bu. Yang kedua gini, Bu, kan jangan sampai gini, kita itu semakin kalau dikonsolidasikan bahasanya dijadikan satu, itu kan mengurangi tadi itu transaksi yang sering itu. Tagihan, kebanyakan tagihan, kasihan bagian administrasi itu ribuan itu ngurusin kwitansi dan itu. Tapi kalau 3 jadikan satu, apalagi dalam satu penyedia, cukup jadikan satu. Orang udah begitu. Ya. Oke, saya rasa jelas Pak Widi, kira juga sudah memahami ini. Nah, ini selanjutnya ada di kolom chat lagi Pak. Ini terkait e-forecasting konstruksi. Ini apakah menjadi satu bagian juga dengan yang pengadaan e-forecasting Pak ya, yang disampaikan Pak Widi ini? Ini Ya. pertanyaannya nih, bagaimana menilai dan memastikan kemampuan penyedia khususnya e-forecasting konstruksi? Bagaimana Pak? Ya, ini dinamika purchasing konstruksi ya, Pak. Iya, siap. Ya, sebenarnya begini, eh, ketika ada teman-teman PPK yang sudah berkontrak dengan penyedia dan kinerjanya bagus, itu kan harapannya dia kasih rating, Pak. Rating bintang 4, bintang 4, bintang apa gitu. Idealnya kan begitu. Harapannya Pak, rating-rating itulah yang nanti dasarnya PPK akan menunjuk dia. Itu cara pertama. Cara kedua adalah ya untuk meyakinkan PPK-nya, survei dulu. Datengin tuh penyedianya. Undang penyedianya. Boleh kan sebelum kita boleh kan pengen tahu dia punya kemampuan nggak? Kan gitu. Karena kan ada yang jualan nih. Benar nggak dia punya pekerjaan itu? Dia pernah pekerjaan di mana? Kinerjanya seperti apa? Ya itu yang harus kita pastikan. Kalau kalau beli barang kan clear ya Pak. Beli barang ini besok langsung dikirim selesai. Kalau konstruksi ini kan masih ada Ya, hal-hal yang lain yang perlu diperjelas. Maka disitulah kita pastikan ke penyedianya kemampuannya. Kalau perlu didatengin, kalau masih ada SPPD-nya, ya kan? Kalau memang nggak, ini undang. Saya pengen tahu, kalau perlu nih ngundang beberapa penyedia, tolong paparan ruang lingkup dia, pekerjaan dia kemampuan seperti apa sih? Dia punya pengalaman di mana saja. Nah, outputnya selama ini kualitas seperti apa nih? Bagusnya seperti apa? Nah, itulah yang dasar nanti setelah kita dapat data-data itu meyakinkan baru kita melakukan purchasing. Karena untuk meyakinkan kalau beli barang clear nih Pak. Ketika konstruksi ini kan taruhannya banyak ini masalahnya. Maka kalau kami sarankan adalah melakukan survei dulu ke teman-teman penyedia ini untuk memastikan. Contoh sederhana aja, pada saat kami terus terang kami kan ada katalog kapal Pak. Katalog kapal ada beberapa penyedia yang menawarkan kapal. Tapi apa dia punya kemampuan untuk itu? Hasilnya seperti apa? Nah, untuk meyakinkan PPK-nya dan tim datengin tuh Pak, galangan-galangan kapal yang nayangin produknya di dalam katalog itu. Yang dianggap potensial yang punya kinerja bagus. Ditanya kemampuan penganggaran mereka seperti apa, kemampuan modal seperti apa, kinerjanya seperti apa, peralatannya ada enggak, kan begitu itu. Terus pengalamannya di mana? Kita datengin survei nih, outputnya seperti apa sih kapal yang sudah pernah dibangun. Nah, itu yang kami lakukan, Pak. Jadi untuk memastikan dulu,
Jangan langsung klik, begitu klik nggak tahu kinerjanya kayak seperti apa. Nah, semacam itu. Jadi perlu Pak. Artinya kenapa? PPK kan berkontrak ya. Pertama pekerjaan konstruksi, walaupun ini pekerjaan konstruksi sederhana gitu kan, PPK berkontrak. Nah, tapi ini adalah meyakinkan. Gitu Pak. Oke, masih Pak. Sedikit Pak menambahi Oke. fitur mengundang penyedia di e-purchasing itu ketika kita melakukan apa ya Pak? Negonya gitu kah Pak? Ada kan Eh, ya, nggak ada nego sih Pak. Tapi ada. ada, sebenarnya ada fitur namanya chat Pak. Di Oh, paling pojok chat. atas Ya, itu ada paling chatting. ya, ya, ya. Bisa nggak kita apa namanya? Misalnya kita dengan Zoom Ketemu gitu Pak ya. ketemu Oh, ya, atau ya. kami undang, boleh nggak presentasi dulu? Kan boleh kan Pak? Siap. Untuk Oke, oke. mendapatkan meyakinkan kita sebelum saya beli, kan gitu. Siap. Iya, gitu. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, Gitu. Ini sepertinya banyak yang melalui kolom chat nih Pak ya pertanyaannya. nggak apa-apa Pak. Mungkin Nah, masih nggak malu apa-apa ya. kali ya. Tadi di kolom chat Baik. di 1501 nih Pak Hendrik Ya, Febrianto. Saya bacakan Pak. Izin Pak Vivi apabila proses ke satu penyedia dan satu RUP, namun secara etalase di katalog tidak dapat digabungkan. Bagaimana apakah juga dapat dijadikan satu surat pesanan? Gimana ya Pak? oke. Eh, saya agak membacanya begini nih. Apabila proses ke satu penyedia dan satu RUP, namun secara etalase di katalog tidak digabungkan. Kalau pengalaman ya Pak Hendrik ini ya, ada perusahaan itu kan jual beberapa produk ya. Nah, jual beberapa produk, produk A, produk B. Pada saat kita udah klik masuk keranjang, harusnya kan sama-sama penyedia masuk dalam satu paket. Nah, jadi satu itu. Ternyata ada karena dia beda ininya, beda etalasenya, jadi munculnya dua, Pak. Jadi barang A, barang B, tapi penyedianya sama. Nah, semacam itu gimana opsinya? Opsi pertama adalah ya yang bisa kita lakukan adalah purchase saja dua-duanya proses. Tapi nanti surat pesanan cukup satu karena satu penyedia. Jadi nanti dalam surat pesanannya bahwa ini adalah untuk paket purchase nomor A dan paket purchase nomor B. Jadi kan satu, Pak. Nah, nanti surat pesanan itu diupload di surat pesanannya. Bisa semacam itu, Pak. Karena ada beberapa kasus satu penyedia, tapi ada beberapa produk itu nggak bisa begitu, harusnya begitu satu paket, jadi satu paket, ini nggak muncul. Jadinya dua paket, Pak. Nah, akhirnya harus purchase sendiri-sendiri. Tapi pada saat surat pesanan cukup satu, Pak. Itu. Oke, saya rasa cukup jelas Pak Udin. Ya. Nah, selanjutnya Pak, ini dari Bu Ira juga di kolom chat 1503. Bagaimana dengan pembelian ATK selama setahun? Apakah bisa melalui e-purchasing? Begitupun dengan pemeliharaan gedung, apakah bisa lewat e-purchasing? Maaf, saya sendiri belum pernah melakukan e-purchasing. Nggak apa-apa, ya, ya. Bisa, Bu. Bisa. Artinya, Bu, nanti Ibu kan di pengadilan nih, ya. Saya dengar tadi pengadilannya, Bu, ya. Ya, Nanti dikumpulkan itu. Satu pengadilan itu ada berapa kali belanja ATK? Ya. Oke. Misalnya beli kertas 1.000 rem, 1 tahun ya. Nah, beli pensil 1.000 rem kan kita udah punya listnya, daftarnya, karena kan punya ada namanya apa analisis sebelumnya. Oh ini tahun lalu butuh 1.000 rem, ini jadi pensilnya 100 box misalnya semacam. Itu bisa Bu. Kita purchase sekali, nanti untuk setahun. Tapi nanti tadi tuh bayarnya bisa per bulan atau bisa per pengiriman. Nih gue butuh kertas 10 rem tolong dikirim. Nah, nanti sekalian bawa kwitansinya lagi. Udah tinggal masukin tagihan ke bendara. Itu bisa. Mau nilai berapapun bisa di situ, ya. Karena sudah ada purchasing-nya. Termasuk pemeliharaan, Bu. Nah, saat ini memang LKPP sudah membuka namanya katalog konstruksi. Nah, sebenarnya filosofinya adalah
pekerjaan-pekerjaan yang standar. Artinya contoh pengecatan, ya toh. Kalau ngecat itu kan jelas meter perseginya jelas nih. Berapa sih standar meter perseginya? Misalnya 10.000 per meter. Ya udah, nanti kita butuh berapa luasnya? Butuh 1.000, tinggal kalikan semacam itu. Itu sudah ada. Jadi bisa saja Bu, pemeliharaan gedung itu sudah menggunakan purchasing. Tinggal klik saja. Besok mau pemeliharaan misalnya gedung kita kan kaca ini. Ternyata ada jasa pembersih kaca. Dia udah ngitung Bu, per meternya berapa. Nanti dia punya tenaganya A, B, C itu ada di dalam katalog. Tinggal klik saja. Saya klik luasannya berapa. Luasan kantor kita yang kacanya itu misalnya 1.000 meter persegi gitu ya. Nanti tinggal hitung dikalikan berapa. Itu. Bu. Jadi bisa, secara prinsip bisa. Gitu. Yang penting ada yang jualan jasanya. Kan gitu itu. Ya. Oke, bagaimana Bu Ira? Oke, siap. Mungkin saya tambahin sedikit Pak. Bisa lah kalau kita yang pemeliharaan gedung tadi seandainya satu penyedia tidak ada item pekerjaannya Pak ya. Kemudian Ya. kita purchase di item yang lain di uh, mungkin penyedia yang lain. Nanti surat pesanannya kan sendiri-sendiri Pak berarti ya. Betul, ya. Sehingga untuk pekerjaan pemeliharaan gedung tadi yang konstruksi tadi mungkin ada beberapa atau banyak surat Pesanan. pesanannya mungkin ya. Ya. Gitu Pak ya. Gimana itu Ya. Pak? Ya itu yang ribet Pak. Ya, coba bayangkan ya, kita rehab ruangan nih Pak. Lantainya PTA, plafonnya PTB, dindingnya PTC. Numpuk di situ 3 penyedia Pak. Artinya ya kalau bisa sih nyari yang satu penyedia Pak. Iya Satu Pak. penyedia yang bisa sekaligus. Makanya itu yang perlu, Iya. makanya ini yang agak rumit di konstruksi katalog konstruksi itu. Ya tadi Iya. itu. Karena dia nggak jualan pengecatan, dia cuma plafon doang. Akhirnya kan Iya. gitu ini penyedia A, begitu sebelah kiri penyedia B, begitu kerjanya ribut itu Pak. Iya. Ya, ya, ya. Iya. Artinya kita cari satu penyedia yang punya istilahnya untuk jasa ini, jasa ini kan gitu. Kalau memang itu menjadi satu ruangan, tapi kalau misalnya hanya pengecatan doang kan enak tinggal ini kan gitu. Tapi secara prinsip bisa Pak, tapi harus di manage waktunya. Nah, tapi yang saya khawatirkan nanti begitu ada perbaikan apa misalnya, ini yang sudah PTA yang sudah ngerjain di dindingnya, ya. Ternyata ada PTB lagi ngerjain ini gores yang dindingnya tadi. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini yang harus dipastikan dari awal. Makanya kalau bisa sih nyari yang satu penyedia yang bisa jualan semuanya itu kan gitu. Gitu sih, Pak. Lebih bagus. Siap, lebih Ya. bagus itu Pak. Makasih Bahkan Pak. ini ada beberapa teman-teman PPK itu melakukan mini kompetisi, Pak, pekerjaan konstruksi. Wah, ya tadi itu. Kalau kita mini kompetisi, begitu ada 5 item, maka 5-5-nya akan bisa ditawar orang berbeda-beda. Makanya akan muncul 5 pemenang nanti. Nah, kalau mini kompetisi. Nah, tapi kemarin disiasati. Boleh semuanya nawar, tapi nilai total dari 5 item yang paling rendah itu siapa? Nah, itu sebagai pemenangnya. Walaupun si PTA, dia menang di paket A, yang PTB menang di C. Nanti yang siapa yang paling tinggi, artinya tetap satu pemenang, Pak, nantinya. Ya tadi itu, kalau nggak ada 5 penyedia, repot itu, Pak. Kan gitu. Ya. Complicated nanti jadinya. Siap, yeah. Oke. Oke. Silakan peserta yang mau bertanya lagi. Yang di kolom chat sudah habis juga, Pak. Yep. Pak Mulyadi mau bertanya lagi nih. Kok Maisen ya. Pak Mulyadi. Mungkin belum diturunkan kali. Ya. Silakan kalau mau bertanya lagi. Barangkali masih belum jelas yang pertama tadi. Assalamualaikum. Maaf Pak Vidi. Ya, ya. Dia di dalam proses e-processing sebaiknya memilih metode mana Pak? Tadi ada metode negosiasi atau metode Ini kompetisi. mini kompetensi? Ya.
Tergantung Oh, Bapak. biar tidak terjadi ada pertanyaan kenapa harus memilih penyedia A gitu Pak? Karena Ya, menunjuk penyedia A. ya. Memang paling paling aman dari jawaban pertanyaan itu adalah ketika kita menggunakan mini kompetisi, Pak. Karena apa? Oh, Sudah kita oh, tandingkan. Auditor nggak akan iya, nanya, kenapa milih A, milih B? Karena udah saya tandingkan. Selesai urusannya. Kan begitu. Ya, iya. ya. Artinya itu Kalau yang paling aman. Ya, ambil aman ya Pak. iya, Kalau aman. Dan dapat kelemahan harga yang nih terbaik, Pak. ke negosiasi gimana Pak? Ya. Jadi kalau mini kompetisi itu harga terbaik. Kami pernah mini kompetisi, Pak, turun itu sampai 300 juta, Pak, turunnya itu. Karena pertandingan di situ. Iya, Nah, baru iya. setelah panggil penyedianya, waduh, saya salah nawar katanya. Terlalu tinggi turunnya kan gitu. Itu contoh gitu. Nah, tapi Bapak juga itu artinya pilihan, Pak. Tapi kalau Bapak menggunakan negosiasi, silakan. Tapi punya justifikasi. Kenapa saya memilih dia? Harus Bapak punya alasan. Satu misalnya, kinerjanya bagus. Oh, Ratingnya oh, bintang 4. Nah, kan gitu tuh, Pak. Enak itu kalau iya. jawabnya. Kenapa milih dia? Ratingnya bintang 4. Kan gitu. Yang ketiga, saya belum nanya dia Oh, udah jawab, kata dia. Artinya apa? Kebutuhan kita dia oh, sudah bisa dimenuhin kan gitu. Itu contoh ya kan. Artinya apa? Dia pernah kerja dengan contoh. saya, Pak. Kinerjanya tahun lalu bagus, Pak. Kan gitu. Tepat waktu, volumenya sesuai, mutunya sesuai, kinerjanya bagus. Saya kasih nilai kerja bagus, ya itu. Makanya menjadi pilihan, Pak. Oh, Makanya Pak Mul nanti harus siapkan itu iya. alasannya. Karena ini yang selalu ditanya auditor, kenapa milih itu? Nah, siapkan jawabannya 4 atau 5 Iya. tadi itu. Iya. Nah, nanti kalau 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 ditanya Apa auditor, tadi Pak? Satu Pak. kalau nggak percaya kata nih ada Ya, penilaian kinerjanya, kan? Nih kinerjanya bagus, iya. outputnya bagus, tidak terlambat. Ya saya kasih bagus dengan kinerjanya. Iya. Nah, yang kedua, responnya bagus, ya kan gitu. Layanan bagus. Kalau ada Iya, kerusakan iya. langsung diperbaiki. Nah, itu kan menjadi catatan-catatan Iya, yang iya, nanti iya. akan menguatkan kenapa kita memilih dia, kan gitu. Memilih Walaupun penyedia. ya terserah Bapak itu kenapa dia. Yang karena kalau saya Iya cari Pak. yang lain, Pak, Makasih Pak Bin. belum tentu seresponsif itu. Iya, iya. Iya. Oke, Betul Yang Pak. berikutnya kelemahan di Baik Pak. negosiasi. Makasih Pak Bin. Ya, kelemahan di negosiasi. Ah, Kalau negosiasi itu harganya paling turun itu 1 juta paling tinggi. Coba Bapak negonya berapa turunnya? Iya. Iya, mentoknya 1 juta. Itu. Ingat nggak zaman-zaman dulu PL turunnya 300, 400, 500 kan begitu itu toh? Ya. Nah, tapi kalau Betul. mini kompetisi bisa harga terbaik kan gitu. Harga terbaik. Iya. Tapi tetap Baik Pak. pilihan Pak. Jangan sampai nanti Pilihan. setelah kita mini kompetisi Mm-mm. eh apa ya? Jadi tapi tadi artinya pilihan buat PPK mana yang terbaik Oh kira-kira iya. mau mid kompetisi. Kalau negosiasi harus Bapak siapkan data dukung tadi. Suatu Data saat kalau dukung Pak. ditanya auditor kenapa milih dia? Jawabannya ini. Buatkan berita berita acara Pak, Kita justifikasi cari. teks selesai. Baik Kan Pak. gitu aja. Makasih Pak. ya. Makasih Oke, Pak. makasih Pak Bidi. Ya, Ini ada satu lagi yang action. Presiden. Pak Ya. Sudirman. Ya, Pak Sudirman, silakan Pak sampaikan pertanyaan. Sudirman, mungkin masih gangguan sinyal. Pak Sudirman, mungkin kita ke kolom chat dulu Pak. Ya. Ini tapi sepertinya juga pertanyaannya mirip-mirip aja yang terdahulu. Dari BPBJ Kabupaten Ketapang, Pak Reza Antasari, 15-15 waktunya. Untuk Ya. pembelian ATK atau makan minum rapat yang kontrak 1 tahun, bagaimana mengatur tanggal pengirimannya Pak? Sepertinya kurang lebih aja sih Pak ya.
Tapi Ya, silakan Pak Widi. Ya. baik Pak Bo. Prinsipnya sama. Artinya nanti tanggal pengirimannya di kontrak itu kan cuma umum ya. Kalau tadi lihat di tabel surat pesanan kan cuma umum, cuma satu doang. Nah, padahal ini setahun. Masa kita buat tabel itu kan nggak usah. Artinya nanti di tabel pengirimannya nanti ditambahkan aja diganti sesuai dengan PO. Nah, atau purchase ordernya. Surat pesanan kan buat. Artinya setiap dia purchase nanti dia tinggal artinya dia kan pasti kita akan ada suratnya kan. Tolong dikirim 10 kan gitu. Tolong dikirim 100 kan begitu. Namanya purchase ordernya semacam itu. Kayak surat apa ya? Kayak pesanan lah ini tolong dikirim buat rapat besok kan gitu. Nah itu aja. Jadi nanti yang di surat pesanannya diganti sesuai dengan pesanan purchase ordernya kan gitu aja. Gitu. Oke, begitu Pak Reza dari Kabupaten Ketapang ya ini tadi ya. Oke. Pak Sudirman tadi yang resen sudah nggak ada lagi Pak. Oke, iya. Di kolom chat juga tidak ada lagi. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit nih. Ya Kalau kalau ya tidak, jadi nanya lagi oh tuh Pak. Nggak Pak apa-apa Mulyadi Pak. lagi nih. Oke Pak Mulyadi, dipersilakan. Minta bantu aja nomor WA-nya Pak Vidi. Oh, gitu. Ya, Siap, nanti siap. di kolom chat ya. Ya, Ya, Nanti nanti bisa. saya kirim Pak. Ye. oke, makasih. Oke, sama-sama. Jadi, oh ini Pak Ngasri. Pak Ngasri, Selamat dipersilakan Pak sore, Ngasri. Pak Widi. Selamat Selamat sore. sore, Pak. Oke. Selamat sore Pak Nah, Ngasri. Ye. Izin Pak Widi mau konsultasi nih, Pak Widi. Begini, Pak. Dalam kegiatan di kantor kami itu ada perawatan korektif pengadaan KDO 22 unit, Pak. Ya, Namun dalam pelaksanaannya kita melakukan surat pesanan ke ATPE, Pak. ATPE ya. Hino lah. Hino. Nah, dalam surat pesanan itu kita melakukan 22 perawatan korektif ke armada bus. Namun dalam pelaksanaan silakan Mas. ATPM itu hanya melaksanakan kegiatan yang platnya yang rusak-rusak. Mm-mm. Nah, artinya kan dari jumlah satuan volume dari 22 armada itu yang terserap itu hanya 50%, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dimungkinkan sisa-sisa dari kegiatan itu dilakukan perbaikan di armada lain kan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan menambah volume armada yang diperbaiki. Nah, sedangkan kalau etika dalam pesanan itu kan tidak boleh menambah volume dari surat pesanan yang kita laksanakan. Nah, solusinya seperti itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Jadi awalnya 22 ya, ada 22 J, yang akan masuk di awalnya bengkel 22. ya. Ya, ada 22 masuk di bengkel, ternyata setelah 22 itu ternyata hanya terserap 50% karena hanya sebagian yang bisa diperbaiki yang memang mengalami kerusakan kan gitu. Nah, Iya, terus ini artinya kan duitnya masih ada 50% ya, Pak ya? betul, Pak. Ya. Nah, boleh nggak saya nambahkan volumenya? Boleh saja, Pak. Ya. Kan volume kan tadi itu tadi yang saya sampaikan. Makanya di dalam surat pesanan itu kan yang bisa dirubah hanya jadwal, Pak. Ya toh? Nah, artinya makanya klausul surat pesanan kita tambahkan, Pak. Yang bisa dirubah adalah satu harga volumenya, kuantitasnya, yang kedua harganya, eh, yang ketiga ongkos kirimnya kalau memang ada, yang keempat harga satuannya. Itu artinya dimungkinkan, Pak. Makanya di klausul kontrak kita harus dituangkan semacam itu.
Sehingga ketika nanti Bapak menambah, misalnya nambah lagi 50 volumenya, kan nilainya nggak akan berubah, Pak. Nilai pagunya Pak ya? Iya, kan tetap pagunya kan segitu saja kan, Pak? Iya, pagunya segitu aja, tapi dalam Ya, DPA kita itu hanya 22 apa eh, kendaraan. ya 20. Berarti kan volumenya ditambahkan kan, Pak? Iya Ya, betul. ya. Kunci kalau adendum itu kan sebenarnya bukan di volumenya. Kunci adendum itu adalah nilainya. Ya, nilai totalnya kan tetap artinya tidak boleh lebih dari 10% dari kalau nilai kontra awal. Kalau kita lihat mengajukan maksimal 10% kan, Pak. Tapi ini kan Iya, Bapak nggak merubah pagunya, tetap pagunya segitu. Hanya kendaraannya yang tadi yang 20 terdaftar jadi tambahkan 50. Kan begitu saja kan, Pak? iya. Ya, harusnya bisa, Pak. Tinggal disepakati Seharusnya bisa Pak saja. ya. Bisa, Jadi bisa. tidak boleh melebihi pagu anggaran. Iya, nanti kalau Bapak lebih pagu anggaran duitnya dari mana? Kan nggak ada. Ya. Karena Iya, kemarin itu saya juga konsultasi ke Pak Agus Rahman itu kan ya, infonya dari beliau itu kalau misalkan purchasing itu tidak boleh melebihi volume yang sudah dipesan kecuali ya, ada perubahan spesifikasi dan lain sebagainya. ya. Kan di situ, makanya tadi saya sampaikan di sini, Pak. Bapak baca di guide-nya, di guide purchasing-nya, ya. Sebentar. Di guide purchasing-nya, nah, tadi yang klausul addendum tadi, sebentar. Nah, ini. Nah, ini, Pak. Proses adendum kontrak adalah proses melakukan persetujuan jika penyedia mengajukan maka PPK atau melakukan persetujuan dan berlaku sebaliknya. Hal yang dapat dilakukan perubahan dalam hal ini adalah kuantitas. Produk. Jumlah kan, Pak? Jumlah Betul produknya kan? jumlahnya. Ya, Iya, tanggal pengiriman produk, harga ongkir produk dan harga satuannya. Ya, artinya bisa dirubah, Pak, di situ. Disepakati di situnya. Nah, karena apalagi kalau di bengkel ini kan volumenya kan nggak bisa dipastikan. Gitu. Kalau begitu, Pak. Nah, Bapak dapat dari mana ini? Ini kalau Bapak baca guideline terkait dengan tata cara purchasing, Bapak bisa download. Di situ ada fitur terkait addendum. Ini, Pak, yang diisinya, Pak, addendumnya. Jadi karena guideline itu juga termasuk bagian daripada ketentuan yang sudah diatur oleh LKPP. Artinya apa? Surat pesanan yang tadi kita buat itu Bapak bisa menambahkan di situ. Kan gitu. Atau tadi kalau Mas 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 Arief tadi menyampaikan, ya sudah di situ selesai. Addendum selesai sampai 50%, Bapak purchase lagi juga boleh. Karena ya, kan proses filosofi purchasing kan lebih sederhana, Pak. Kan gitu. ya. Tapi tetap Bapak harus melakukan addendum karena apa? Realisasinya hanya 50%. Gitu. Baik. Berarti Ya artinya itu kan ada dua opsi yang menambah Bapak volume bisa kuantitas gunakan. boleh Pak ya, di purchasing Pak ya. Boleh. Iya, boleh. Ya itu artinya pengalaman kami, Pak. Kami pesan 15, ternyata hanya bisa dikerjain 14. Karena bukan kesalahan penyedia juga, kan gitu. Ya mau nggak mau kan di addendum, Pak, volumenya. Atau 15 jadi 14. Kan gitu. Boleh nggak nambah nambah 15 jadi 17? Boleh. Secara ketentuannya boleh. Tapi ada juga yang menyatakan ya nggak usah nambah lah, bikin kontrak apa pesan baru lagi, kontrak baru lagi ya boleh saja. Tapi kan masih ruang lingkupnya sama, selama masih bisa secara ketentuannya masih boleh ya silakan, Pak. Kan gitu. Baik Pak Bedi, terima kasih penjelasannya. Ya, Pak. Oke. Oke, makasih Pak Didi atas penjelasannya. Sepertinya kita sudah sampai akhir sesi tanya jawab ini. Tapi ini masih ada satu yang di kolom chat nih. Apa Oke, satu satu aja lagi, Pak? Pak. Ya, Bisa ya? saya jawab Oke, sekarang. Saya jawab ya. oke, langsung di 15 Apakah zonan. bagaimana bentuk kontrak untuk e-purchasing pekerjaan konstruksi? Apakah bisa dibuat kontrak yang lebih terinci selain kontrak berupa surat pesanan? Silakan. Artinya surat pesanannya dibentuk seperti konstruksi. Dari situ nambahin SSUK, nambahin SKK kan silakan. Tapi filosofinya tetap surat pesanan, kan gitu. Atau klausul-klausulnya yang ada di surat perjanjian selama ini konstruksi kita pindahkan ke situ, silakan saja. Artinya dibolehkan saja. Tapi kalau memang di dalam surat pesanan itu sudah mengatur semuanya,
Kenapa harus kita buat lagi surat pesanannya kan begitu? Nanti malah double, ada surat pesanan, ada surat perjanjian. Nah, itu kan jadi repot ini. Ya, artinya cukup dengan surat pesanan saja gitu. Tinggal nanti detail-detail rincinya kita tuangkan di dalam surat pesanan. Boleh sebagian dokumen di surat perjanjian kita pindahin ke situ boleh saja diatur disepakati. Tapi tetap bahasanya adalah tetap surat pesanan gitu aja. Makasih. Ya, oke. Makasih Pak Budi atas penjelasannya. Akhir kata kita sampai di sesi tanya jawab. Kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemateri kita yang berbagi ilmu dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif bertanya dan juga menyimak. Sebelum saya tutup, saya persilahkan Pak Widi untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Ibu Bowo. sekalian, Pak Widi, yang pasti silakan Pak Widi. surat pesanan adalah perikatan para pihak. Mohon setiap perikatan itu dipelajari dengan baik, dibaca dengan baik, dan PPK atau KPA itu kan bukan kaulah segalanya. Kalau perlu, dampingin orang-orang atau bagian hukum. Karena itu adalah ikatan berkontrak. Walaupun sudah ada template-nya, kita minta itu bagian hukumnya untuk melihat apakah kontrak kita ini sudah sesuai. Sehingga suatu saat nanti kalau ada kendala atau ada masalah, itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Ya, karena sekali lagi surat pesanan itu adalah perjanjian para pihak. Maka tolong pelajari, tolong tolong minta pendapat-pendapat bagian hukum sehingga nanti pada saat kita berkontrak memang itu akan menjadi kekuatan kita di dalam berkontrak. Jadi suatu artinya Bapak Ibu ingat teman-teman penyedia itu setiap berkontrak tidak langsung tanda tangan kontrak Pak. Pasti mereka minta apa? Tolong minta apa namanya legal mereka untuk membaca kontraknya. Kan kita enggak. Kita punya biro hukum, kita punya bagian hukum, tidak pernah ngikutin urusan kontraknya PPK. Padahal itu adalah kontraknya negara, kontraknya pemerintah dengan swasta. Nah, itu artinya tetap Bapak Ibu sekalian, walaupun ini template, sekiranya bisa didampingin oleh teman-teman bagian hukum atau teman-teman yang paham hukum atau sarjana hukum. Karena kita ini kadang-kadang bukan ahli hukum, Pak. Bukan ahli kontrak juga. Kita PPK ini sebagai dapat kewenangan untuk melakukan penandatangan kontrak. Padahal kita nggak paham bahasa kontrak itu seperti apa. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kalau ada Bapak, nanti kita bisa diskusi kembali di lain waktu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Ya. Makasih Pak Widi. Pak Muji, closing statement-nya. Kalau saya nggak ada closing statement, terima kasih aja kepada Pak Widi sama Pak Bowo atas kontribusi dalam acara hari ini. Semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Makasih Pak Muji. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang surat pesanan di e-bookcasing. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.